Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Oh iya, selamat datang teman-teman dan apa kabar Mas Sul? Alhamdulillah. Baik. Apa kabar teman-teman kita semua yang Best siapa? outside, healthy inside. Mantap. Apa tadi? Apa tadi? Gak bisa diulang lagi. Oh, enggak. Spontan ya. Sorry. Aduh. Oke. Begitulah. Nah, kita sekarang sudah di episode ke-23 Mas Sul ya. Wah, 23 Selamat ya. datang. Selamat Terima datang, kasih selamat datang teman-teman ya. yang udah stay tune terus, baik pendengar lama. Atau pendengar baru. Betul. Kita senang banget nih bisa temenin kalian terus sampai sekarang Mas Sul ya. Karena kita sekarang udah mulai recordnya sudah mulai rutin lagi Mas Sul ya. Animonya karena banyak sekali Bin. Sangat banyak sekali. Ini kita di Instagram juga banyak interaksi terus Bang Sule. Saya terharu sampai keluar conge. Air mata dong harusnya. Congnya keluar dari mata lagi. Waduh. Serem banget. Aduh. Nah oke Bang Sule ya. Episode ke-23 kita akan seperti di episode kemarin kita sudah bilang kita sudah spoiler dikit Bang Sule ya. Yoi. Kita mau ceritain punya siapa nih Mas Sul? Punya siapa tadi? Oh, Ruli Ruli ini nama panggilan ya. Ya. Jadi ini cowok Bang Sule. Mungkin teman-teman yang intens ikutin kita terus udah tahu Mas Ruli itu pernah kirim cerita sebelumnya. Jadi aslinya Khairul Imam. Khairul Imam. Panggilannya Ruli. Jadi Mas Ruli ini dari Sumatera maksudnya. Ya. Betul kan? Betul. Betul. Kan baru Riau kalau nggak salah ya. Iya, pokoknya dia dari luar pulau ya, dari luar pulau Jawa. Jadi dan waktu itu dia pernah kirim cerita yang namanya ibunya di Maren Kuntilanak. Waduh. Udah lupa tuh episode keberapa tuh? Gue juga lupa. Nanti kita coba kita lihat lagi. Episode kita udah ribuan ya. Enggak sih. Oh, belum. Udah kayak Netflix. Anjir. Gitu kan. Oke. Nah, oke, jadi Mas Ruli ini kembali lagi dan mau kasih kita cerita lagi. Terima kasih Mas Ruli ya. Thank you Mas Ruli. Terima kasih. Jadi hari ini kita baca dua cerita. Oke. Mas Ruli akan aku bacain dan Bang Sul ada cerita juga Mas Ruli katanya. Wes, yoi. Mantap. Jadi pokoknya kalian bakal puas banget hari ini. Puas banget lah pokoknya. Buat kalian yang udah kangen banget, Bang Sul cerita kan udah lama ya Bang Sul nggak cerita ya. Kali ini dari kemarin gue menjadi kang parkir. Makanya terus. Oke, Ayo. langsung aja. Siap. Langsung lah. Kayaknya nggak pernah ditambahin sama Bang Sul. Langsung aja ya. Nggak ada sih gue. Nggak ada sih ya. Gue takut lupa Pin. Oh, takut lupa. Oke. Improvisasi kelamaan gue takut lupa. Oh gitu. Karena Oke. otak gue tuh udah mengecil. Memorinya. Lama jadi kacang dah. Oke, langsung aja ya mumpung kita lagi belum sibuk nih Bang Sul ya. Kita Yoi. hajar semua dulu aja lah. Siap. Langsung aja masuk ke ceritanya. Siapkan headset kalian. Oke, Mau pakai speaker juga boleh. Oke, matikan lampu. Langsung aja dapatkan keseraman ya Mas. Tangkap Rasakan kengeriannya. kengeriannya. Langsung aja. Ya, Oke, setelah pesan pesan berikut. Selamat mendengarkan. Kembali lagi. Waduh, balik lagi. Kaget loh. Maksudnya kagetan sih, lucu ini lucu. Aduh. Kembali lagi dia kaget ya. Loncat. Nah oke ya, kembali lagi bersama kita setelah pesan-pesan yang tadi. Ya. Nah, ini ceritanya dari Mas Khairul Imam ya, alias Mas Ruli. Jadi Mas Ruli ini kirim email ini November ya, akhir November. Dan kerennya ini Mas Ruli ini mengirimkan ilustrasinya juga Mas. Wah, gue demen nih kalau ada lampirannya nih. Ada lampirannya. Jadi Mas Ruli ini tuh cerita, jadi dikasih denah juga Mas. Anjir, dia mau kasih undangan merit kali. Buset. Enggak ya? Kasih denah ya. Ini di mana kejadian biar kita tahu semua Mas Ruli jelas ya. Nanti akan denahnya akan kita posting di Instagram. Yoi. Oke. Nah, Mas Ruli ini kirim email ya. Dia tulis, "Halo Kevin dan Bang Sultoni." Woi. Halo juga, back again with me Ruli. Anjir. MC-nya dia apa kita? Dia. Nah, gimana kabarnya nih? Sehat, Mas Alhamdulillah. Ruli. Semoga Mas Ruli sehat juga ya. Semoga sehat selalu katanya dan semangat terus nge-podcastnya katanya. Thank you. Ini kita demen nih kalau dapat ucapan semangat Mas Ruli. Yoi. Jadi beneran semangat seriusan. Obat Keren. ini. Ini obat kalian nih. Oke. Katanya gini, cerita kali ini jauh sebelum aku tinggal di Riau. Berarti ini lebih lampau lagi maksudnya. Mundur lagi ya. Lebih lawas lagi nih. Katanya by the way ceritanya ini gak serem tapi aneh. Wah, mungkin agak disturbing bikin bingung gini nih. Katanya jangan lupa juga lihat denah rumahnya cuy katanya. Dia ada lampiran. Kita buka ya maksudnya. Oke, buka. Siap. Kita lihat dikit denahnya. Oh, detailnya nih maksudnya.
Oh ini denah rumah. Ini cakep nih kalau buat bangun rumah minimalis ini cakep nih. Ini cakep nih. Halaman depan tuh. Oh teras, kamar, toilet, kamarnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3 kamar utama, ada garasi, ada gazebo tangga. Oh iya, ada tempat parkir mobil. Oh iya oke. Ini lengkap sih Mas Ruli ya. Keren ya. Nanti kita tampilin. Oke. Oke, jadi ceritanya mulai begini Mas Sul ya. Jadi si Mas Sul ini kejadian ini dia masih SD Mas Sul. Iya. Dia itu tinggal di Medan waktu itu. Zaman dia SD dia tinggal di Medan di rumah opungnya. Opung itu kakek ya Mas Sul. Kakek. Atau datuk gitu lah, kakek. Jadi aku tinggal di Medan di rumah opungku. Aku lupa tepatnya kelas berapa. Pokoknya aku masih SD katanya. Waktu itu waktu masih SD rumah opungnya itu masih ramai Mas Sul. Yang nempatin. Umumnya gede berarti ya. Jadi rumahnya kakeknya itu waktu itu masih rame, yang nempatin ada om sama tante-tante yang belum nikah. Oh iya. Gitu. Karena cuma ayahnya Mas Ruli yang baru nikah. Oh gitu. Nah, waktu itu ada di situ ada adik dari opungnya yang juga tinggal di rumah itu. Gitu. Nah, seru tuh ya. Aku manggil dia dengan sebutan opung muda. Waduh. Alias kakek muda. Kakek muda mana ada? Ini opung muda. Kenapa dipanggil dengan sebutan itu? Karena usianya sebaya dengan tante. Oh, berarti belum tua. Oh, oke. Nah, kejadian yang dia ngalamin adalah opung mudanya. Oh, opung mudanya nih. Tapi ada sangkutannya dengan si Mas Ruli juga. Bang Ruli juga nih. Jadi siang itu kata Mas Ruli ya, aku masih sekolah. Yang ada di rumah itu cuma apa sih namanya? Siang itu aku masih sekolah. Oke. Yang ada di rumah itu kecuali ayah dan ibu, ayah, ibu dan opungku katanya. Yang ada di rumah mungkin ada semuanya kecuali ayah, ibu dan opung. Ada 2 orang yang nggak ada di situ ya. Betul. Ada tiga. Ayah, ibu dan opungnya. Sorry. Terus? Nah, karena rumah opungku itu besar, opungnya itu masang bel maksudnya. Kakeknya dia masang bel. Nah, sekitar jam 2 siang berarti dia masih sekolah ya. Ada bel terus, bel bunyi terus. Sukitep. Barang tuh. Sukitep gitu. Sukitep. Siapa sih ini mencet bel kan? Sukitep gitu kan. Nah, jeder gitu kan. Jeder gitu. Nah, abis itu pencet bel terus nih. Akhirnya opung mudanya itu keluar nyamperin. Ganggu aja jam 2 siang mencet bel aja. Terus? Aku kan lagi main TikTok gitu. Ya, mencet bel mulu kan. Nah, kelihatan tuh ada orang asing maksudnya berdiri depan pagar. Ada depan pagar rumah. Depan ini parkiran mobil. Ada tempat buat mobil gitu. Nah, jadi orang asing itu maksudnya dia pakai peci merah sama blazer merah. Waduh, tanpa membawa kendaraan. Oke. Akhirnya opung mudanya nanya dong, "Pak, mau cari siapa?" Gitu kan. Dia bilang mau nyari om gitu kan, salah satu omnya gitu. Dia bilang dia temannya omnya Mas Ruli. Oke. Nah, dan sementara opung mudanya ini tuh tahu teman omnya itu siapa aja karena sering main ke rumah. Bahkan Mas Ruli pun sampai kenal teman-teman omnya siapa aja gitu yang sering main. Terus? Akhirnya tanpa merasa curiga si opung mudanya itu manggil omnya yang yang kamarnya ada di atas. Oke. Habis manggil omnya, si opung muda ini langsung ke kamar dan nggak menau lagi soal omnya dan temannya itu. Dan nggak lama kemudian si omnya itu manggil si opung mudanya. Katanya omnya nanya, "Mana? Katanya ada teman." "Nggak ada kok," gitu kan. "Kok temennya nggak ada?" gitu kan. Bikin capek orang aja naik turun tangga gitu kan. Terus? Akhirnya heran lah opungnya. "Wah, ada kok tadi," gitu kan. Langsung keluar lagi ngecek lagi. Orang asing itu udah nggak ada sih. Oh my god. Cuma nggak tahu siapa nih kan. Soalnya bisa ngobrol. Iya. Tapi udah ikut masuk tadi kan? Iya. Masih depan pintu mungkin dipanggilin gitu kan. Itu juga mungkin udah masuk mungkin belum, tapi sama-sama anehnya. Aduh. Gitu loh. Terus? Malamnya itu ketika semua keluarganya udah ngumpul nih di ruang keluarga. Mereka semua tuh nonton TV kan. Dan nonton sinetron kesukaan opungnya katanya. Apaan tuh? Judulnya? Tukang bubur. Nah, terus posisi duduknya si Mas Ruli ini paling depan dong soalnya. Pokoknya paling dekat sama TV. Oke. Gitu. Nyium kali gitu. 10 cm. Buta mata ditempel di TV. Gitu. Oke. Nah, pas iklan sepersekian detik, baru iklan nih, sepersekian detik iklan baru mulai, si Mas Ruli itu noleh ke arah anggota keluarga yang ada di belakang. Oke. Terus nggak berapa lama si opung mudanya itu mulai cerita tuh apa yang dialami siang tadi tentang orang asing yang tadi datang itu.
si Mas Ruli itu waktu itu masih skeptis dengan hal yang seperti itu, masih nggak percaya maksudnya. Jadi dia hiraukan aja gitu, opungnya lagi cerita. Dan dia juga lupa tanggapan keluarga yang lain tuh tentang ceritanya itu gimana. Nah balik lagi pas mulai iklan tadi kan, jadi dia bilang sekian detik itu tuh dia noleh ke arah mereka, otomatis pandangannya itu ke arah keluarga dan juga meja bulat yang ada di samping. Oh iya, masuk. Jadi di samping keluarga itu ada meja bulat. Nah sebelum opung mudanya itu cerita, dia tuh udah, si Mas Ruli tuh udah lihat satu sosok anjir di samping meja bulat, peci merah, blazer merah, bangke nggak lu? Oh, jadi dia lagi mau ngomongin, dia datang. Si Ruli dong yang lihat. Anjir. Jadi pas opung mudanya mau ceritain itu sosok udah ada sih di situ. Oh my god. Sama persis katanya sama cerita opung mudanya katanya. Anjir. Tapi dia nggak ingat, nggak dapat mukanya tua atau muda, pokoknya persis aja ceritanya masih opung mudanya itu. Oh my gosh. Terus gitu. Katanya aneh, kata Mas Ruli itu aneh karena dia muncul dulu sebelum cerita. Biasanya orang cerita dulu tuh, baru dia bisa dapat gitu. Maksudnya gini loh, anehnya gini, karena si Mas Ruli ini kan belum dengar ceritanya. Iya. Oke lah kalau misalnya Mas Ruli udah dengar ceritanya terus dia ke bawah pikiran, terus dia lihat halusinasi. Betul. Blazer merah, peci merah. Ini opung mudanya itu belum cerita. Dia udah nongol. Si Mas Ruli udah lihat yang hal yang sama. Berarti itu bukan halusinasi ya Mas Ruli dong. Ini real coy. Karena Mas Ruli itu belum mendengar informasi apa-apa soal sosok itu. Betul. Dia nggak tahu peci yang warna merah, di otaknya juga belum ketanam peci yang warna merah, blazer warna merah, tapi dia matanya tuh udah ngelihat. Berarti itu bukan halusinasi dong. Betul. Itu dia. Real. Gitu Bang Sul. Katanya gini, udah cerita sampai situ aja sih ya, agak pendek. Katanya itu ceritaku kali ini, mohon maaf kalau ceritanya bertele-tele biar seru katanya. Next time aku cerita pengalaman lagi. See you guys, peace, love, and gaul. Anjir. Peace. Peace. Thank you Mas Ruli yang udah kirim kita 2 cerita juga ya dari kemarin. Misteri. Tapi emang nyadar sih dari kemarin tuh cerita Mas Ruli itu agak aneh-aneh yang disturbing gitu sih. Iya. Ya kan? Betul. Yang ada dengar suara gerobak es krim kan. Ceritanya tuh agak bikin ini kenapa nih gitu. Iya kan? Jadi lebih misteri yang bikin orang penasaran aja gitu. Tapi nungguin kelanjutannya loh. Aduh, pengen cari tahu ini sosok tuh siapa ya kan, bisa ngumpul di antara perkumpulan keluarga gitu. Belum diomongin di nongol ya. Oke. Aneh bin ajaib nih. Thank you ya Mas Ruli ya. Thank you Mas Ruli. Mantap nih Mas Ruli ceritanya. Aduh. Bang Sul lanjut aja. Gantian Bang Sul nih. Aku belum tahu loh cerita yang Bang Sul mau ceritain. Serem gak nih? Wiset. Kira-kira sih, gue nangis aja dah. Buset, serem ya anjir. Woi. Nih gini nih. Yo, what's up yo? SMS juga boleh. Aduh, welcome back. Gue balik lagi nih. Gue udah lama gak cerita nih. Oke, siap. Oke. Ya, tepuk tangan aja. Langsung aja masuk. Langsung. Oke guys ya. Ini cerita dari ini daerahnya ya. Gue masih inget sih. Jadi daerah Pancoran. Tahu kan Pancoran? Yang patung menunjuk. Patung menunjuk. Nah, itu Jakarta apa sih masuk? Selatan ya. Nah, jadi ini kejadiannya lagi gua SMP itu kelas 1 ya. Nah, itu kira-kira SMP gua kelas 1 lah di situ. Nah, jadi bokap gue itu punya adik. Nah, kalau gua manggilnya Encing. Nah, punya adik dan udah meninggal tapi suaminya ini biasa dia merit lagi. Oh iya. Memang salah satu hobi utamanya sih ya. Oh gitu. Merit is my passion. Anjir. Istri saya juga. Mantap. Anak saya. Ya, jadi gue juga manggilnya Encing juga sih, jatuhnya Encing ya. Jadi dia merit lagi dan punya anak lagi dari istri yang baru. Oke. Dan selama gue perhatiin ya waktu itu mundur ke belakang lagi, karena waktu itu gue masih SD gitu lah ya, karena gue diajak ke rumah dia. Dan kalau dari rumah gue ke rumah dia itu lu naik sepeda ya gue ya, kurang lebih bisa 20 menit 30 menit bisa sampai ke rumah dia. Nah dia tuh kayak kucing beranak cuy, kerjanya pindah rumah mulu. Gue nggak ngerti tuh kenapa tuh si Encing itu. Iya, si Encing tuh pindah mulu. Nah, dan nggak tahu kenapa, dan pasti posisinya dekat sama pemakaman. Kenapa gitu dah? I don't know. Pokoknya begitu aja udah. Yang gue ngeh ya, ini kenapa sih si Encing tuh rumahnya deket kuburan. Mas tuh nggak nanya ke itu ayah?
Enggak pernah nanya. itu. Oh, gua kan kerja kan, Oh, jadi enggak pernah tahu lah dia. Oh, masih kecil juga nggak terlalu peduli lah ya. Iya. Soalnya- Nah, pas gue SMP dia udah pindah lagi tuh rumahnya. Buset. Nah, iya kan? Ah. Nah, dia tuh geografis rumahnya itu dia ini yang rumah yang waktu gua kelas 1 SMP ya. Jadi rumahnya tuh ada 2 jalur pintu masuk. Nah, pintu masuk jadi dia kayak pulau gitu, istilahnya kayak hitungannya kayak pulau. Jadi akses tuh dari pintu utara sama pintu barat nih misalnya. Nah, dan itu ada jembatan muat 2 motor ya. Oke. Yang dari sebelah sana pintu Ini rumahnya di mana? Kok ada jembatannya? Repot banget nih. iya emang pokoknya aksesnya ada 2 jembatan, misalnya dari pintu masuk utara dan dari barat tuh ada jembatan lagi dan gang kecil. Nah, jadi dia modelnya dikelilingin kali gitu cuy. Oh. Ya, jadi pintu masuknya jadi kayak gue bilang kayak di pulau gitu tersendiri, cuman banyak. Nah, di rumahnya itu dia ada rumah dia di paling ujung sini. Nah, di situ ada 4 rumah ya. Terus dari 4 rumah ini kita maju lagi ke kira-kira jalan 500 meter itu ada pemakaman. Pemakamannya nggak banyak ya, dia cuman ada paling ada 5 kuburan gitu Oh, lah. 5 doang. Oke. 5 makam ya. Kira-kira ya segitu ya. Nah, kira-kira begitu. Tapi gede-gede nggak ada? Rumahnya apanya itu rumahnya? Makamnya. Enggak, kecil-kecil. Dan di makam itu isinya 5, kira-kira tanahnya juga nggak luas sih. Oh gitu. Paling 50 enggak 50 hektar lah. Anjir. Gede banget ya. Bikin Dufan. Enggak sampai segitu. Pokoknya muat 5 makam lah gitu. Nggak terlalu gede lah, kecil-kecil. Kadang-kadang kalau anak kecil tuh siang tuh suka main gundu di situ. Ya kan? Kalau siang ya, sore itu udah sepi. Karena jarak ke arah makam itu agak jauh jalannya, kurang lebih 200 meter. Nah, terus di dekat makam itu ada satu pohon Kamboja gede, gede banget. Nah, Kamboja serem juga loh. ya dia gede, pohon udah tua ya. Jadi ada batang yang menjuntai dan di bawah itu ada jembatan. Nah, jadi gue punya saudara gue namanya sebut saja Lukman ya. Nah, gue punya teman kecil nih, namanya sebut saja si Teddy nih. Si Teddy, ini teman main gue di sana. Ini bener-bener sih ini orangnya tuh udah sombong bin pelit. Emang iya? Itu pelit banget sumpah, lu saking pelit lu kita minta dosanya juga nggak dikasih. Buset. Ini ngeselin Pelit banget. banget itu. Dia ngalamin si Teddy ini. Oke, itu kualat nih pelit. Gue juga kesel ceritanya juga. Jadi rumahnya berhadapan sama rumah saudara gua. Jadi si Teddy itu disuruh bokapnya ke warung. Ada salah satu warung yang bisa buka sampai jam 12-an gitu atau jam 11. Dan dia emang anak itu tidurnya emang malam, ya kan. Nah, jadi si Teddy itu disuruh bokapnya beli rokok ya. Jadi warungnya itu emang yang disuruh beli itu harus lewatin pemakaman itu. Nah, jadi di pas jembatan yang satunya lagi itu nggak ada warung yang sampai jam malam ya. Bokapnya suruh beli rokok. Nah, udah si Teddy itu jalan tuh. Buset ya, disuruh beli rokok aja tuh. Iya, pokoknya di cerita suruh beli rokok aja, dia harus lewatin jembatan itu. Jembatan itu kira-kira dia lari tuh. Kurang lebih jaraknya ya bisa 700 meteran ya, 800 meter. Jauh nggak sih tuh? Jauh lah gila. Jauh ya. Pokoknya Panjang banget lah, hampir sekilo. ya dia jalan dan gitu nggak tahu emang anaknya agak aneh gitu dia suka keluar malam nggak jelas gitu kan tidurnya malam. Nanti si Teddy itu beli rokok disuruh bokapnya, dia jalan lewatin jembatan itu pokoknya muat 2 motor dan panjangnya cuman ada paling 10 meteran kali. Oke. Panjang ya 10 meter ya? Enggak terlalu. Ya. Jadi dia lewatin jembatan itu kira-kira udah jam 11:30 katanya waktu itu ya. Dia lewatin situ. Pokoknya ke arah pemakam itu 200 meter ya. Dia udah nggak ada rumah lagi, rumahnya di sebelah sini semua. Dia jalan nyebrang langsung ke arah warung. Tapi hutan-hutan bukan daerah bukan ya? Enggak, cuman kuburan itu aja, kuburan tok itu aja ada 5 kuburan dan 1 pohon Kamboja besar. Itunya menjuntai batangnya. Kira-kira tingginya itu bisa 3 meteran ke bawah sampai ke jembatan itu. Batang apa tinggi? Batang sama yang menjuntai itu sampai ke badan jembatan itu 3 meteran. Nah, dia udah beli balik ke 11:30 ya, paling makan waktu 20 menit kali ya, karena kan jaraknya jauh ya. Nah, udah beli dia balik tuh karena buru-buru kali. Kasian sih jalan jauh itu beli rokok dong. Iya, aduh. Dia lari pin. Oh lari. Iya lari. Kayaknya pas ada jembatan katanya dia agak takut tuh pas baliknya dia lari. Udah nggak siapa-siapa sepi. Dia lari
ada lampu penerangan sih, lampu penerangan jalan ya. Remang lah tapi. Iya remang. Dia lari, udah lewatin setengah jembatan tentu dia jatuh. Jatuhnya Jatuh jebret aja gitu. kayak orang sandung gitu sih. Hmm. Nggak di tengah sih, udah mau nyampe ujung jembatan ya, dia jatuh sih. Nah di sisi jembatan itu kan ada pegangannya, pegangannya besi tipis lah. Anjir. Ya. Pokoknya dibuat pegangan tangan gitu ya. Itu si Teddy itu jatuh terus dan rokoknya di depan. Rokoknya jatuh ke depan. Ya, dia pokoknya agak guling-guling dikit seret sampai ke depan kira-kira dari ujung jembatan itu jatuh jarak 3 meter. Ya dia serot gitu kan. Dari jembatan jatuhnya itu 3 meter ya. Ya, pas jatuh dia mau ambil rokok, pas dia mau diri mau balik badan ya, mau lihat kenapa sih gue lari, gue mulai ada apa di situ di jembatan. Nah tuh dia tuh eng. Dia langsung lihat itu. Aduh ya, jadi Coba. itu sosoknya itu duduk di atas pegangan jembatan lu tipis kan. Kalau buat orang jatuh pasti jatuh, duduk di situ nggak mungkin jatuh. Pasti habis lah. Ya, itu yang pasti udah benar ya, itu cewek duduk rambutnya udah panjang. Anjir. Dan gaunnya itu panjang coy, pakai gaun putih. Oh gitu. Kurang lebih dia duduk di ujung jembatan yang sebelah sana dan gaunnya itu nyeret sampai ke ujung sini dan dia lari tadi keserimpet gaun. Oh gitu. Ya, Oh itu yang lari dia keserimpet itu kesempet gaun. betul. Anjrit banget ya. Itu anaknya ya sih bilang si Kunti ya. Bangke. Dan dia jatuh gelinding pas balik ternyata tuh gaunnya tuh sejembatan itu panjangnya sampai Anjir. menjuntai ke bawah. Gila 10 meter lebih berarti. Iya, dan rambutnya panjang. Mukanya sih agak ketutup gitu, putih pucat gitu. Dan dia gelinding jatuh ke depan, langsung dia lari. Hibrid. Set, udah. Anjir. Tapi dia jelas itu. Ya, dia jelas banget. Dan jaraknya itu paling 10 meteran lebih lah ngeliat yang pas dia jatuh itu, dia lihat itu panjang banget juntanya. Panjang banget. Nah, dan satu lagi Pin unik Pin, itu ada salah satu kuburan Pin, satu kuburan tua dibilang, tapi dia nggak di keramik ya, tanah biasa dan itu kuburannya bolong di bagian kepala, gerowak gitu ya, dan ditutup pakai payung. Anjir kok serem banget. Iya, dan malam-malam tertentu dia mengeluarkan asap dan ada suara jeritan minta tolong di situ. Wah itu kuburan siapa anjir? Nggak tahu, gua juga nggak tahu. Pokoknya persis di bawah pohon Kamboja gede itu ada satu makam. Makamnya bolong gede. Kita kalau ngelongok itu makanya ditutup pakai payung. Dan malam-malam tertentu dia mengeluarkan asap ya. Dan ada suara jeritan minta tolong di situ. Dan kadang-kadang juga malam-malamnya itu ada kumpulan anak-anak kecil ya. Ini kasat mata ya. Dia main di sekitaran situ. Ada banyak yang orang juga yang keganjilan itu banyak terjadi. Dan lebih parahnya lagi itu ada ini ya, tukang nasi goreng. Jadi tukang nasi goreng itu gini Vin, dia mau melintas lewat jembatan yang tadi si Teddy lewat. Nah jadi dia pas mau jalan gitu kan, dua motor itu kira-kira juga udah malam ya, jam satuan ke atas lah. Tukang nasi goreng itu lewat kayak seperti biasa. Nah pas dia lagi mau lewat dia tuh nggak bisa jalan ya, ini macet gerobaknya. Gerobaknya macet. Iya pas gini. Nah di depan gerobak itu dia lihat Bensinnya habis kali. nggak pakai bensin ini. Baterai kalau gitu. Iya macet gerobaknya pas lagi gini loh, di depan itu ada kain putih nutup Di depan gerobaknya. depan gerobak nutup. Kan gerobaknya kaca gitu kelihatannya. Iya dia kan dorong di belakang kan. Set dia disingkap itu kain putih dari mana, dia belum lihat ke atas, ini cuma digini-giniin sama dia. Nah pas dia nengok ke atas si sosok itu lagi nangkring cuy. Itu dekat banget. Anjir parah. Dia rambutnya menjuntai ke bawah terus sama gaunnya dia yang panjang itu ngalingin gerobak. Jadi dia nggak ngelihat. Makanya dia mau singkap gini kan. Itu ngepet banget loh Bang. Deket banget dong. Anjir. Dan gaunnya bisa diraih cuy, dipegang. Gila. Dia tanpa belum lihat ke atas ya, pas diraih bisa dibuka gini. Dan dia ke atas dong, dia jadi kayak kain kafan lusuh udah kena tanah gitu. Cuman ini gaun. Terus dibuka, sosok itu bener di atas lagi nangkring dengan jubahnya berjuntai nutupin jembatan. Dia ketutup. Tukang nasi goreng itu udah kabur, gerobaknya ditinggal. Oh gitu. Itu kainnya panjang lah pokoknya, kalau ditarik sampai ke Tanah Abang. Gila, tapi nggak ada. Soalnya panjang banget. Tapi nggak ada kabarnya itu lain. Maksudnya itu abang nasi goreng nggak ada kabarnya. Pokoknya dia kabur aja udah. Nah, sempet tanya juga ya kenapa kok ternyata dia itu masih probation. Dia nggak tahu itu jalur hantu.
Karena dia bisa lewat sana. Itu si abang gorengnya ya, nasi goreng. Iya, dia orang baru cuy. Kalau yang udah biasa nggak pernah lewat situ. Kalau di atas jam 10 ke atas dia lewat sana. Yang Teman-temannya nggak kasih tahu apa ya? jahat amat dah. Jahat biar persaingan dikit ya. Terus. Udah, abis gitu udah ya abang baru itu udah nggak balik lagi Vin. Udah apa? Udah nggak pernah Resign. kayaknya nggak maksudnya mungkin bukan dagang nasi goreng lagi kali dia. Oh, ganti. Fried rice mungkin. Sama aja anjir. Pokoknya udah kapok dia karena tempatnya maksudnya baru pertama kali salah jalan ya kan. Ternyata dia mau dikasih liatin sosok yang pokoknya aneh lah. Dan jadi gue kalau misalnya gue mau main nih, bokap gue suka nanya mau kemana lu? Ini mau nginep ke rumah encing dibilang gitu Vin. Terus gini, ngapain sih? Gak usah lah, udah gak usah nginep. Ya sini aja tidur di rumah gitu. Gue suka dilarang sama bonyok gue. Soalnya emang harus lewatinnya. Iya betul. Kita ini orang awam nih kalau kita lewat situ kayaknya udah berasa hawanya nggak enak gitu. Walaupun udah kuburannya cuma dikit dan pohon kamunya gede itu, auranya itu nggak enak beneran. Karena sosoknya emang agak mengerikan ya. Nah, gue sih selama di situ pernah nginep ya, cuman gue nggak pernah lewat situ. Saudara gue udah bilangin. Oh dia udah bilangin juga. Udah bilang. Dia juga dapat dari orang dan kalau mau lewat kalau malam jam 10 muter aja dah katanya jangan lewat sini. Ini jalurnya Ya, agak aneh ya. Gitu tuh guys tuh tadi sosoknya itu ya guys. Jadi kayak Miss Kun cuman cuma gaunnya terpanjang banget. gaunnya panjang banget gila gitu 3 meteran kali. Gila itu. Nutupin si abang 10 meter lah. Iya gila. probation aja, masih baru dia, masih belum ngerti. Itu Bang Sule ceritanya dari Bang Sule. Nah, jadi apa cerita hari ini adalah yang apa namanya yang ada sosoknya itu memang cerita Bang Sul ya, yang sosoknya benar-benar jebret serem gitu. Jebret banget itu. Tadi ceritanya si Mas Ruli tuh Ada sosok tapi misteri. Itu si apa? Si orang peci itu siapa tuh? Iya, peci merah, jas merah ya. Jas merah, blazer merah. Oke. Itu Bang Sul ya, dua cerita. Terima kasih Bang Sul ceritanya. Ya. Itu semoga cerita hari ini dapat memuaskan hasrat horor kalian. Jadi apa? Mungkin ceritanya pendek-pendek Bang Sul ya belakangan ini. Enggak terlalu Iya, kita bacain cerita yang masuk-masuk aja, kita susun gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang cerita belum dibacain tunggu aja ya. Ya, tapi pasti dibacain kok. Pasti dibacain, nggak ada yang kita lewatin. Cuma kita mesti masuk antrian. Betul. Sip, itu aja Mas Sul ya untuk episode ke-23 ya. 23 ya? 23. Gila. Udah jauh banget nih. Maunya sampai episode keberapa baru ganti season? 100 aja. Boleh juga. Ya udah boleh 100 ya. Boleh lah. Nah, panjang ya. Betul, biar podcast kita jalan terus. Nah, itu aja bagi kalian yang ingin mengirimkan pengalaman kalian, pengalaman horor atau mungkin anak indie home yang setiap hari mainnya begituan, boleh langsung kirim aja email kita ke sersanhoror@gmail.com misalnya. Atau kalian malas email mau ngetik DM di Instagram boleh di Sersanhoror FM Instagram kita. Kalian kalau nggak mau kirim cerita ngobrol sama kita juga boleh. Boleh. DM aja atau komen aja di postingan kita pasti kita balas. Siap. Oke, kita tersedia di Spotify, Kaskus Podcast, di Google Podcast, di Anchor FM, di Penyu FM, dan di Apple Podcast sebentar lagi. Jangan lupa subscribe channel kita di Night Vision TV dan Sersan Horor. Iya, makasih juga ya. Udah mulai banyak ya. Betul. Kalian pokoknya buka Instagram kita aja, terus kalian mencet link yang ada di situ, nanti ada nyambung ke semuanya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada salah kata, salah penyampaian cerita, mohon maaf. Ya. Aku Kevin. Gue Bang Sul. Kita mohon pamit undur diri. Oke. Sampai ketemu di episode ke-24. Wassalamualaikum. Selamat malam.